Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Pemasaran, dengan dosen pengampu Ibu Diswa Lidian Handayani, SEI, MEI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini video presentasi kami. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah atau utility, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Pada industri makanan, distribusi menjadi bagian penting. Produk berupa makanan mempunyai umur yang relatif sangat singkat. Sistem distribusi yang menjamin akan baiknya produk sampai ke konsumen lebih cepat sehingga mengurangi risiko kerugian. Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan pengembangan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut. A. Pengangkutan transportasi. Pada umumnya, tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi atau pengangkutan. B. Penjualan atau selling. Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dengan dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan, maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut. C. Pembelian atau buying. Setiap ada penjualan, berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut. D. Penyimpanan atau storing. Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan gudangan. E. Pembakuan standar kualitas barang. Dalam saat transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Barang yang akan diperjualbelikan dengan akan adanya diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan. F. Penanggungan resiko. Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang. Perkenalkan, nama saya Nilamvina Septiana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang G. Sistem saluran distribusi. Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Produsen konsumen. Disebut saluran langsung atau saluran 0 tingkat 0 level channel, yaitu dari produsen ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. 2. Produsen pengecer konsumen. Disebut 1 tingkat 1 level channel, yaitu saluran yang menggunakan perantara. 3. Produsen dagang besar pengecer konsumen. Sering disebut saluran 2 tingkat 2 level channel, yaitu mencakup 2 perantara, yaitu pedagang besar dan pengecer. 4. Produsen agen pengecer konsumen. Sasaran penjualan agen di sini terutama ditujukan kepada pengeceran besar. 5. Produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Di sini terdapat 3 perantara, 3 level channel, yaitu saluran 3 tingkat.
dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer. Yang E, faktor-faktor saluran distribusi. 1. Pertimbangan pasar. Yang termasuk pertimbangan pasar adalah A. Konsumen atau pasar industri, B. Jumlah pembeli potensial, C. Konsentrasi geografis, D. Jumlah pesanan. 2. Pertimbangan produk. Yang termasuk pertimbangan produk adalah A. Nilai unit, B. Besar dan berat barang, C. Mudah rusaknya barang, D. Sifat teknis, E. Barang standar dan pesanan. 3. Pertimbangan situasi dan kondisi. 4. Pertimbangan perantara. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. A. Pelayanan yang diberikan perantara, B. Kegunaan perantara. 5. Memilih tingkatan cakupan besar. Cakupan pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Distribusi intensif, B. Distribusi selektif, C. Distribusi eksekutif. 6. Memilih alat transportasi. Transportasi yang digunakan dalam distribusi suatu produk adalah A. Motor atau mobil, B. Kapal. Yang F. Prinsip-prinsip dalam distribusi. Prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu atau kepentingan masyarakat. 2. Antara dua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akad-akad. 3. Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut. 4. Jelas dan jauh dari perselisihan. Jadi, dasar karakteristik perdistribusian adalah adil dan jujur. G. Distribusi dalam Islam. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian sistem distribusi pendapatan tidak terlepas dari bahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut, juga model instrumen yang diterapkan. Individu maupun negara dalam menentukan sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur. Karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apabila terjadi ketidakkeseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Dalam distribusi, prinsip utama yang menentukan dalam kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Pembahasan distribusi pada ilmuwan konvensional bisa dikatakan terfokus pada distribusi hasil produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari produksi per tahun, penetapan upah, bunga, dan sewa terhadap faktor-faktor produksi. Namun, tanpa disadari, mereka merupakan pembahasan mengenai sumber-sumber produksi kekayaan alam yang memegang peranan yang penting dalam kegiatan produksi. Maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi pemikir konvensional pada umumnya, sehingga teori mengenai distribusi sangat erat pada teori harga faktor yang mempengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran. Penutup, kesimpulan, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran atau permintaan. Pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-real, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonomi kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempengaruhi penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempengaruhi penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan atau jenis, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.